Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Gemolong. Luhur budi pekerti, unggul prestasi, dan berbudaya lingkungan. Bersama saya Kansa Naila Putriwijaya dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tentunya nggak jauh dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang anak muda suka bullying, nggak bahaya tak? Bersama narasumber kita hari ini yaitu Bapak Januri dari Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Halo Bapak. Ya, halo Mbak Kansa. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, berkaitan dengan bullying itu sendiri Pak, di Indonesia ini kan akhir-akhir ini Menteri Pendidikan kita sedang concern sekali nih Pak dengan Betul. 3 dosa besar pendidikan ya Pak. Iya. Nah, yang pertama itu ada bullying, yang kedua kekerasan seksual, dan yang ketiga dengan intoleransi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari 3 aspek tadi Pak. Nah, yaitu bullying gitu Pak. Iya. Nah, sebetulnya bullying sendiri itu apa sih Pak? Baik, terkait dengan bullying itu secara umum adalah perbuatan yang mengganggu. Ya. Perbuatan yang mengganggu orang lain, baik itu secara fisik, verbal, secara sosial, maupun secara seksual. Itu adalah bullying. Nah, ya intinya yang namanya bullying itu mengganggu atau membuat orang lain tidak nyaman. Ya, gitu, betul. kan. Ya, itu bullying. Oh iya. Nah, untuk faktor-faktor bullying sendiri nih Pak, kenapa sampai bullying itu bisa terjadi? Ya, kalau terkait dengan faktor penyebab kenapa orang kok bisa melakukan bullying, itu bisa jadi yang pertama karena orang pelaku tersebut itu kurang memiliki empati terhadap korban. Karena empati itu kan ikut merasakan yang dialami oleh seseorang, itu empati. Berarti kenapa orang itu melakukan tindakan bullying? Berarti pelaku ini sangat kurang memiliki empati terhadap korban sehingga dia melakukan tindakan-tindakan bullying tersebut, baik fisik, kemudian secara psikis maupun verbal, dan juga secara seksual maupun secara sosial. Oh iya. Gitu. Ya. Kalau untuk faktor mungkin dari lingkungan gitu ada tidak? Iya. Selain tadi faktor kurangnya empati, juga ada faktor pergaulan. Pergaulan, mungkin dia bergaul dengan teman-temannya yang suka melakukan bullying, akhirnya dia ikut-ikutan melakukan bullying. Atau lagi mungkin karena faktor keluarga. Faktor keluarga. Mungkin dia di rumah juga bisa jadi dia di lingkungan keluarganya itu mengalami tindak kekerasan di dalam keluarga, karena yang namanya bullying ini bisa terjadi dimanapun, tidak hanya di sekolah. Jadi bisa terjadi di keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi faktor-faktor kenapa orang melakukan bullying itu tadi salah satunya ya bisa jadi karena di lingkungan keluarga, dan juga karena pengasuhan dari orang tua anak tersebut, anak pelaku tersebut dalam melakukan pengasuhan itu tidak melakukan pengasuhan yang positif. Pengasuhan positif itu pengasuhan yang dilakukan tanpa kekerasan. Jadi kalau ada mungkin orang tua melakukan pengasuhan terhadap anak itu dengan kekerasan, bisa jadi itu menjadi penyebab kenapa anak itu tersebut bisa menjadi pelaku bullying. Begitu Pak. Ya. Kalau ini nih Pak, untuk pelaku itu sendiri mungkin sudah pernah menjadi korban bullying bisa gitu jadi, Pak. Itu bisa juga ya Pak? Iya, bisa jadi dia bisa jadi dia kenapa melakukan bullying karena dulu pernah menjadi korban bullying tadi, baik di keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Akhirnya kenapa kok dia bisa melakukan itu, yaitu tadi salah satunya mungkin dia dulu pernah menjadi korban dari bullying yang akhirnya dia ingin melakukan balas dendam gitu. Nah, saran saya mungkin terkait dengan bullying ini, ketika kita itu menjadi korban bullying itu jangan sampai
kita langsung membalas perlakuan bullying tersebut. Nah, ya, jangan sampai langsung membalas. Karena apa? Takutnya itu nanti akan menjadi permasalahan yang lebih berat. Gitu. Ya, betul, Pak. Itu jangan langsung membalas dan jangan menghadapi masalah bullying itu sendiri. Nah, jangan dihadapi sendiri. Gitu. Ceritakan apa yang kita alami, tindakan bullying yang kita alami, ceritakan kepada orang yang bisa membantu kita. Ceritakan kepada teman yang mau menolong kita. Karena kalau kita tidak cerita, kita hadapi bullying itu sendiri, tidak kita ceritakan kepada teman atau mungkin bapak ibu guru, lah bagaimana nanti orang lain itu, mungkin teman kita, bapak ibu guru kita itu bisa menolong kita kalau tidak kita ceritakan. Itu kondisi yang sedang kita alami. Itu, Pak. Oke, Pak. Tadi sudah membahas faktor-faktor. Nah, untuk sekarang macam-macamnya nih, Pak, dari bullying sendiri itu apa? Oke. Jadi terkait dengan bullying itu memang ada beberapa jenis ya, Mbak ya, Mbak Kansa. Yang pertama ada bullying secara fisik. Contohnya bullying secara fisik itu seperti memukul, nah itu ya, menendang, bisa mencubit, yang sifatnya fisik, menjambak. Nah itu bullying secara fisik. Kemudian ada bullying secara verbal, misalnya mengejek. Nah itu mengejek, mengata-ngatai. Nah itu bagian dari bullying secara verbal. Ada lagi bullying secara sosial. Nah, secara sosial itu misalnya begini, ada pelaku anak itu melakukan melakukan berita bohong, menyebarkan berita bohong atau berita palsu atau hoax gitu. Misalnya dia menuduh temannya mencuri uang Pak Guru di sekolah, padahal itu yang dituduh itu tidak melakukan. Nah, pelaku ini hanya menyebar berita bohong. Akhirnya berita itu menyebar menjadi berita bohong. Lah akhirnya kan nanti teman yang menjadi korban ini kan akan bisa jadi malu. Malu, akhirnya dia mungkin tidak berani bergaul dengan temannya di sekolah karena malu. Bahkan mungkin dia juga tidak masuk sekolah karena malu tadi. Nah ini bullying secara sosial. Ada lagi bullying secara seksual. Nah, bullying secara seksual ini contoh kecil misalnya. Ada teman kita siswi atau siswa perempuan itu ya. Ada teman kita siswi yang sedang lewat, kemudian pelaku ini bersiul, sweet. Nah, itu bagian dari bullying secara sosial. Secara seksual, maaf. Bullying secara seksual. Ya, intinya bullying itu adalah tadi yang saya sampaikan, perbuatan yang sifatnya mengganggu orang lain, membuat tidak nyaman. Yaitu ketika yang ada teman kita siswi yang sedang lewat itu ketika disiuli, itu kan pasti itu akan membuat siswi tersebut tidak nyaman, merasa terganggu, diganggu oleh para pelaku bullying tersebut. Itu, Pak. Oke, Pak. Nah, untuk hal-hal yang bisa disebut bullying itu yang seperti apa, Pak? Oh iya, iya. Hal-hal yang bisa disebut bullying. Kadang mungkin teman-teman itu niatnya bercanda ya, Mbak ya. Iya. Kadang niatnya bercanda. Tapi apakah percandaan itu bisa masuk kategori bullying apa tidak? Nah itu misalnya begini. Ada mungkin dalam pertemanan itu ada 4 orang, misalkan. Ada 4 orang sedang bercanda ria. Nah, tapi dalam percandaan itu ada salah satu dari 4 orang itu ada salah satu anak yang selalu menjadi target candaan, gitu. Nah, padahal yang namanya bercanda itu kan niatnya untuk senang-senang, biar bahagia. Nah, perasaannya itu biar senang, perasaan biar
Iya, tapi ketika candaan itu hanya menyasar, hanya yang ditarget bercandaan itu hanya satu orang saja, tidak berimbang gitu. Kalau ada 4 orang ya harusnya semua ini menjadi bercanda. Gitu. Tidak hanya satu orang saja yang menjadi bahan candaan. Nah, kalau demikian, yang tadinya kalau bercanda itu senang-senang, ketika bercandaan itu hanya menyasar pada satu orang saja, setiap hari, setiap ketemu hanya begitu terus diulang-ulang, itu bukan candaan lagi, sudah meningkat menjadi tindakan bullying. Karena apa? Yang satu anak ini tadi mungkin dia akan merasa tidak nyaman. Kok aku terus yang dijadikan bahan candaan, gitu. Cuma saya, gitu. Itu membuat dia tidak nyaman, merasa terganggu. Nah, itu yang tadinya dari awal niatnya candaan akhirnya meningkat menjadi tindakan bullying. Gitu. Baik Pak, yang selanjutnya adalah bagaimana cara korban itu agar bisa sembuh dari trauma saat dibully gitu Pak? Iya. Bagaimana cara korban bisa sembuh dari trauma saat dibully gitu. Nah, untuk korban sendiri itu berbeda-beda ya dampaknya. Oh iya. Karena ketangguhan seseorang itu berbeda-beda. Ada orang yang memang memiliki ketangguhan atau punya resiliensi, punya ketahanan. Nah, ketika dia mendapatkan bullying dari temannya, dia berani menceritakan kepada orang lain untuk membantu dirinya menyelesaikan masalah tersebut. Tapi ada orang yang ketika dibully oleh temannya itu dia diam, tidak hanya pasrah, diam, tidak berani cerita ke yang lain karena takut. Nah, jadi berbeda-beda ketangguhan dari anak yang dibully ini, dari korban. Nah, apakah semua korban ini mengalami trauma ketika dibully? Saya kira tidak, karena belum tentu korban ini trauma. Misalnya korban yang memiliki ketangguhan ketika dia dibully, dia berani menyampaikan bahwa dia itu tidak suka gitu. Ketika diperlakukan seperti ini, dia berani menyampaikan nggak suka. Nah, kemudian juga dia berani bercerita kepada bapak ibu guru. Nah, ini bisa menjadikan korban bully ini tidak trauma, karena dia berani menyampaikan nggak suka dan juga berani menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu bisa menjadi perhitungan bagi pelaku. Oh, ini anak ini ternyata memiliki ketangguhan, keberanian gitu, ketika dibully. Nah, anak-anak seperti ini biasanya akan memiliki ketahanan ketika dibully oleh orang lain. Berbeda dengan anak yang memang dia sikapnya itu pasif. Dalam artian ketika ada yang membuli, dia pasrah, dia hanya penerima, tidak berani melawan, dalam artian tidak berani menyampaikan bahwa dia itu tidak suka, dia hanya diam, itu pasif. Kalau itu terus-menerus terjadi seperti itu, nah ini yang mungkin bisa jadi korban yang pasif ini dia mengalami trauma itu tadi. Atau bahkan dia bisa jadi yang paling fatal, dia bisa bunuh diri. Karena ada beberapa kasus bunuh diri itu karena akibat dari bullying. Dan juga bagi korban-korban yang sifatnya pasif ini, yang sikapnya pasif ini juga kemungkinan dia akan menarik diri dari pertemanan. Menarik diri dari pertemanan. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau sudah ada tanda-tanda, misalkan kita sebagai teman melihat teman kita yang menjadi korban bullying, apa yang kita lakukan ketika ada teman kita yang sikapnya pasif tersebut? Ya itu tadi, kita bantu dia, kita menolong untuk membantu menyelesaikan masalahnya.
dengan cara kita menyampaikan kepada Bapak Ibu guru kalau di lingkungan sekolah, kalau di lingkungan keluarga kita sampaikan kepada orang tua atau keluarga, orang dewasa yang ada di rumah untuk membantu menyelesaikan. Lah nanti orang tua atau orang Bapak Ibu guru ini akan membantu. Oh, ini sudah tahap trauma. Berarti ini butuh layanan pendampingan dari psikolog. Nah, itu misalnya nanti akan dirujuk ke psikolog. Nah, bagi korban-korban bullying yang trauma tadi. Untuk kasusnya bagaimana? Untuk kasus bullyingnya ini, nanti Bapak Ibu guru pasti akan mencari solusi untuk menyelesaikan kasus bullying yang terjadi ini. Karena sampai menyebabkan korbannya ini trauma. Bapak Ibu guru akan mencari solusi-solusi penyelesaian kasus bullying. Tadi salah satunya bagi korban membawa, mungkin merujuk ke layanan konseling, psikolog bisa, psikiater bisa. Seperti itu. Baik Pak. Tadi kan untuk salah satu dampaknya itu berarti adalah trauma gitu ya Pak. Nah, untuk dampak yang lain itu apa aja Pak? Baik, selain dampak dari bullying itu selain trauma, ada dampak-dampak misalnya ya yang bullying secara fisik. Bullying secara fisik itu kan bisa menyebabkan korban itu luka-luka kalau secara fisik ya, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Itu bullying secara fisik. Bullying secara sosial itu dampaknya bagi korban itu dia akan terpisah dari pertemanan. Gitu. Karena apa? Jadi kalau dalam pertemanan itu kan ada teman-teman yang memang dia teman itu baik, ya. Ada teman yang aman, ada teman yang nyaman ketika kita sedang bersama. Tapi juga ada teman yang memang kadang suka usil, gitu. Ada teman yang kadang mungkin menyebar berita bohong tadi, memfitnah kita, gitu. Mungkin ada juga teman yang sangat humoris, menyenangkan. Gitu. Nah, itu dari beberapa model teman-teman kita. Nah, dari situ nanti kita bisa memilih. Nah, kita bisa ini mengelompokkan ya. Kita bisa mengelompokkan ini teman-teman yang baik, ini teman-teman yang kurang baik. Itu. Nah, dalam bergaul, terkait dengan bullying ini kadang korban itu bisa terpisah dengan pertemanan tadi, gitu. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa pertemanan itu bisa berpisah. Ya, ada beberapa hal. Salah satunya itu tadi karena perilaku bullying tadi, ya, karena perilaku bullying. Ada yang mungkin karena pindah sekolah, atau mungkin setelah lulus melanjutkan ke sekolah yang berbeda. Nah, itu hal-hal yang membuat pertemanan itu berpisah. Ada juga yang memang karena ada kasus bullying, ada kasus perundungan, sehingga kasus itu tidak bisa diselesaikan secara baik-baik. Karena dalam sebuah kasus perundungan misalnya itu ada yang bisa diselesaikan secara damai, secara baik-baik, ada juga yang diselesaikan secara jalur hukum. Nah, kalau misalnya kasus tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik dengan dibuktikan adanya surat pernyataan, surat pernyataan damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan juga keluarganya, ini kasus bahwa sudah selesai secara damai. Ada buktinya, gitu loh. Ada bukti surat pernyataannya. Nah, kenapa ini penting surat pernyataan damai ini?
ini untuk menghindari pihak ketiga masuk, ngompor-ngompori bahasanya itu. Wah, ini kasus gini lah, ngompor-ngompori. Nah, itu untuk pegangan bahwa kasus ini sudah selesai, tidak perlu dilanjutkan ke ranah hukum itu. Nah, ada makanya perlu tadi ya surat pernyataan damai ditandatangani kedua belah pihak dan juga keluarga, disaksikan kalau di sekolah ya Bapak Ibu guru. Kalau kasus itu nanti ternyata sudah diupayakan diselesaikan secara damai tapi tidak berhasil, nah baru kasus itu nanti berlanjut penyelesaiannya ke ranah hukum. Gitu, Pak. Nah, bagaimana nanti penyelesaian secara hukum? Nah, nanti Bapak Ibu guru akan mendampingi prosesnya, mendampingi siswa atau anak ini, korban ini dalam menjalani proses hukum. Itu. Berarti ini pemerintah itu juga melindungi korban-korban begitu kan ya Pak, dan menindaklanjuti pelaku-pelaku bullying itu sendiri. Betul. Gitu. Jadi kalau terkait dengan bullying ini sudah dilindungi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya salah satunya Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Itu. Di situ juga di pasal 76C itu juga mengatur bahwa setiap orang itu dilarang membiarkan ataupun menyuruh melakukan tindak kekerasan kepada anak-anak. Gitu, kepada anak. Di situ sudah diatur di Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Gitu. Nah, bagi korban maupun pelaku, kalau dia itu masih usia anak-anak, menurut dari undang-undang tersebut harus didampingi. Nggak hanya korban, tapi juga pelakunya juga. Bagi korban, kalau misalnya ya, bagi korban itu dengan adanya tindakan perundungan atau bullying tersebut, itu misalnya dia butuh dilakukan rehabilitasi. Nah, kan misalkan tadi ada yang trauma, atau mungkin ada yang luka-luka, gitu. Nah, rehabilitasinya ada dua. Satu, itu rehabilitasi secara medis. Kalau kita mendapati teman kita korban bullying yang luka-luka, sesegera mungkin kita bawa ke tempat rehabilitasi medis. Gitu. Harus segera sifatnya. Ada yang kedua itu rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial itu untuk pemulihan psikologi si korban. Gitu. Ada pekerja sosial yang mendampingi, itu bisa dari pekerja sosial, bisa dari psikolog. Nah, untuk pelaku juga perlu dilakukan pendampingan. Pendampingan untuk apa? Pendampingan untuk perubahan perilakunya. Gitu. Dilakukan proses rehabilitasi sosial untuk merubah perilaku anak pelaku ini. Ya. Baik, Pak. Lalu Pak, untuk cara menghindari ataupun mengatasi bullying sendiri ini gimana Pak? Iya, cara mengatasi bullying itu bisa dilakukan melalui beberapa hal. Yang pertama, mungkin kita atau anak-anak itu supaya tidak menjadi korban bullying, bisa terhindar dari korban bullying itu misalnya salah satunya itu hindari tempat-tempat yang sepi, gitu. Salah satunya. Atau juga bullying itu kan bisa juga terjadi melalui media sosial. Ya. Jadi tidak hanya ketemu secara nyata, tapi juga bullying itu bisa dilakukan melalui media sosial. Cyberbullying. Itu terkait dengan
bagaimana cara kita menghindari cyberbullying ini? Yang pertama, anak-anak atau siswa jangan sekali-kali menemui, ketemu dengan orang yang dia kenal melalui media sosial, yang tidak dia kenal di dunia nyata. Nah, jadi tidak dikenal di dunia nyata, kenalnya hanya melalui media sosial. Tiba-tiba ngajak ketemu, jangan sekali-sekali ketemu. Kalaupun terpaksa harus ketemu, itu minimal mengajak teman. Gitu. Karena kita nggak tahu orang yang kita kenal di medsos tersebut itu akunnya asli atau palsu. Kita nggak tahu. Gitu. Bisa jadi dia mengakunya usia sekolah ya, usia anak sekolah, usia 15 tahun gitu di media sosialnya, di akun medsosnya. Tapi kan kita nggak tahu apakah itu benar dia usianya seusia kita, usia 15 tahun. Jangan-jangan dia itu seorang bapak-bapak misalnya. Nah, itu yang mungkin bisa menjadikan berbahaya buat anak-anak khususnya gitu. Karena kita nggak tahu pelaku itu tadi yang punya akun itu dia punya niat jahat terhadap kita atau enggak, kan kita nggak tahu. Gitu. Kita nggak tahu. Makanya jangan sekali-kali bertemu dengan orang yang kita kenal melalui medsos yang sebelumnya belum kita kenal di dunia nyata. Kalaupun harus ketemu, minimal mengajak teman. Jangan ditemui sendirian. Kita nggak tahu dia punya niat jahat terhadap kita atau enggak. Kita nggak tahu. Itu cara terhindar dari bullying secara melalui cyberbullying, melalui media sosial. Kemudian cara untuk terhindar dari bullying juga di antaranya juga yang lain adalah ketika kita punya ketahanan atau ketangguhan, itu akan meminimalisir kita bisa menjadi korban bullying. Gitu. Kita punya ketahanan atau ketangguhan, punya keberanian menyampaikan bahwa saya nggak suka diperlakukan seperti ini, saya tidak suka dikata-katai seperti ini, berani menyampaikan. Nah, itu juga salah satu cara terhindar dari tindakan bullying. Atau dengan cara yang lain juga, kasus bullying itu mungkin juga terjadi karena minimnya sikap toleransi terhadap sesama teman, atau mungkin sesama orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Minimnya toleransi seseorang itu bisa juga menjadi penyebab terjadinya bullying. Nah, toleransi itu kan lawan dari intoleransi. Ya, intoleransi. Nah, toleransi itu kan menghargai perbedaan orang lain, perbedaan yang dimiliki oleh orang lain, baik itu dari warna kulit, dari mungkin pengetahuan, dari apapun, dari sikap mungkin berbeda gitu. Dari latar belakang mungkin ekonomi keluarga, nah, asal daerah, itu kan pasti berbeda. Nah, ketika orang minim rasa toleransinya, maka itu bisa memicu terjadinya bullying. Nah, makanya bagaimana bisa terhindar dari bullying? Ya, kita menanamkan nilai-nilai toleransi kepada diri kita dan anak-anak untuk bisa lebih menghargai perbedaan, gitu. Bisa menerima perbedaan. Itu salah satu beberapa cara terhindar dari tindakan bullying. Oke, baik Pak. Untuk peran orang tua ataupun guru atau lingkungan gitu Pak terhadap bullying ini sendiri itu bagaimana Pak? Baik. Yang jelas dengan adanya kasus bullying itu
dibutuhkan peran-peran tidak hanya dari anak itu sendiri, tapi juga dari orang tua atau keluarga, dan juga dari pihak sekolah dan juga masyarakat. Karena sebetulnya siapa yang wajib melindungi anak-anak itu? Yang wajib melindungi anak-anak itu yang pertama adalah anak itu sendiri. Dia punya kewajiban melindungi dirinya sendiri. Karena apa? Karena orang tua itu tidak mungkin kan selama 24 jam itu mendampingi terus. Misalkan anaknya ke sekolah didampingi terus, itu enggak. Akan tetapi anak ini punya kewajiban dia melindungi dirinya sendiri, itu yang pertama. Setelah itu kalau kita melihat sebuah irisan kayak irisan bawang itu, berarti yang pertama yang berkewajiban melindungi anak adalah anak itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah keluarga, orang tua atau keluarga. Orang tua atau keluarga punya kewajiban melindungi anak. Gitu. Kalau orang tua ini tidak ada, lalu siapa yang akan melindungi anak ini? Anak ini nggak mampu melindungi dirinya, kemudian orang tuanya tidak ada, keluarga juga tidak ada. Siapa yang punya kewajiban melindungi ini? Masyarakat. Jadi masyarakat juga punya kewajiban melindungi anak-anak, anak-anak, semua anak. Jadi tidak hanya anak-anak tertentu saja, semua anak wajib dilindungi karena semua anak itu rentan mengalami tindakan bullying. Semua anak, semua anak. Jadi tidak hanya terkhusus anak siapa itu, enggak, semuanya anak. Karena apa? Anak ini kan secara fisik mungkin dia lebih lemah dari orang dewasa, dan makanya anak ini rentan, ya. Semua anak itu rentan mengalami tindak bullying. Keluarga punya kewajiban melindungi anak-anak dari tindakan bullying. Kalau di sekolah ya lingkungan sekolah, lingkungan sekolah punya kewajiban melindungi anak-anak dari tindakan bullying. Nah, apakah sekolah ini sudah punya sistem penanganan masalah anak? Nah, atau sekolah ini apakah sudah punya alur penanganan masalah anak? Kalau belum punya alur penanganan masalah anak, perlu dibuat alurnya. Sistem penanganan masalah anak. Karena apa? Tidak jarang anak atau siswa itu bingung ketika mengalami kasus bullying, baik di rumah atau di sekolah, misalkan di lingkungan sekolah. Bingung kemana harus melapor, bingung. Akhirnya dia ndem sendiri. Kalau sekolah ini belum punya alur penanganan masalah, makanya perlu dibuat, dan itu ditempel alur itu, ya, alur penanganan masalah itu ditempel di tempat yang strategis. Biar apa? Biar semua orang yang di sini bisa melihat, biar bisa tahu, gitu. Oh, alurnya penanganan ketika ada masalah itu ini. Orang semuanya tahu yang di situ. Bapak Ibu guru tahu, siswa tahu, bahkan wali murid yang bisa mengetahui, melihat alur tersebut. Misalnya alurnya, ya Pak. Alurnya misalnya begini. Ada kasus masalah anak, apapun, tidak hanya bullying. Nah, anak ini bisa melapor kepada guru atau wali kelas. Nah, selanjutnya nanti wali kelas bisa melakukan pendalaman kasus ini. Benar nggak kasus ini, kejadian ini, adanya kasus bullying ini misalnya. Setelah itu mungkin setelah ada pendalaman kasus atau pendalaman masalah, nanti wali kelas bisa menyampaikan kepada guru BK. Nah, dari guru BK nanti melakukan pembinaan, atau bisa juga nanti dilakukan bersama-sama, dilakukan penyelesaian secara damai tadi. Secara damai bersama juga kepala sekolah.
Jadi di situ diselesaikan secara damai. Kalau itu dari guru BK, dari Bapak Ibu, mungkin dari kepala sekolah sudah berupaya menyelesaikan masalah ini secara damai, kalau bisa selesai, alhamdulillah. Tadi ya dibuktikan dengan surat pernyataan damai itu penting, surat itu sebagai bukti bahwa kasus itu sudah selesai. Nah, alurnya itu. Tapi ketika alur itu sudah berusaha diupayakan mediasi atau musyawarah penyelesaian di luar hukum secara damai tidak berhasil, lanjut alur itu adalah penyelesaiannya di ranah hukum. Itu alur ini yang penting, alur penyelesaian masalah di lingkungan sekolah. Gitu. Berarti tadi dari jalan mediasi dulu ya Pak? Iya. Jalan damai dulu dengan guru BK, kepala sekolah, kemudian nanti kalau nggak bisa ya baru ke ranah hukum. Ke ranah hukum. Iya Mbak, jadi permasalahan itu, permasalahan masalah anak antara siswa siswi itu pasti ada. Iya. Pasti ada. Nah itu tadi karena tidak tahu alurnya, makanya kadang kasus itu tidak terungkap. Akan lebih baik ketika ada masa permasalahan antara anak itu bisa diselesaikan secara damai. Masing-masing bisa saling memaafkan. Itu akan lebih baik. Itu Mbak. Oke, baik Pak. Nah, karena tadi udah banyak pembahasan tentang bullying ya Pak, dari mulai pengertian bullying itu seperti apa, faktor-faktornya, kemudian macam-macamnya gitu Pak. Nah, untuk di sesi terakhir ini mungkin Bapak bisa memberikan closing statement atau pesan-pesan buat anak muda supaya terhindar dari perilaku bullying ini gitu Pak. Ya, terima kasih Mbak Kansa. Jadi bullying ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat berat. Kenapa? Karena bullying ini bisa menimpa kepada semua anak. Gitu. Semua anak itu rentan mengalami tindak bullying. Dalam bullying itu ada pelaku, ada korban, dan juga ada pengamat. Jadi ada pelaku, korban, dan pengamat. Nah, bagi pelaku adalah orang yang melakukan tindakan bullying. Kemudian bagi korban, dia anak yang menjadi korban K. Bagi pengamat ini, misalnya ada teman yang melakukan tindakan bullying terhadap salah satu temannya, jadi ada pelaku dan korban. Nah, bagi yang tahu atau pengamat ini, jangan bersikap pasif, jangan melakukan pembiaran. Sesegera mungkin harus berani menyampaikan kepada pelaku bahwa yang dia lakukan itu salah, gitu. Dan juga melakukan memberikan pertolongan kepada korban, gitu. Memberikan pertolongan kepada korban. Kalau memang dia korban ini sudah mengalami permasalahan mungkin yang bersifatnya medis, misalkan mengalami luka-luka, itu harus segera dibawa ke rehabilitasi medis untuk pertolongan pertama. Nah, selanjutnya bisa dilakukan rehabilitasi sosial tadi untuk pemulihan trauma. Gitu. Nah, oleh karena itu dengan yang sudah dilakukan ini, ketika kita melihat, mengetahui tindakan bullying ini, maka ketika kita berani menyampaikan bahwa itu salah, kita berani menolong korban, membantu korban, kita berani melapor kepada Bapak Ibu guru. Nah, harapannya di kemudian hari tidak akan terjadi kasus-kasus bullying ini di lingkungan sekolah ini. Semua anak sudah tahu dampak dari bullying itu apa nantinya, kemudian tahu cara kemana harus melapor, bagaimana anak ini bisa pulih lagi. Bapak Ibu guru juga sudah punya alur layanan atau alur penanganan masalah bullying. Semua sudah tersistem.
Nah, itu ketika ada kejadian itu akan bisa diselesaikan. Itu, Mbak. Ya, baik. Oke, gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, hindari tindakan bullying ini karena itu sangat berdampak bagi masa depan kalian juga. Dan jangan lupa untuk berani melapor, berani membela orang yang tertindas gitu ya, teman-teman. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Kansa. Ya, untuk kehadirannya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa ketemu di kesempatan yang lain ya Pak. Insya Allah siap. Ya, oke. Amin, amin. Oke teman-teman, see you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Manik maju terus.